Selamat malam, Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 15 April 2022. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita bersama, kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami telah berhimpun bersama. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan bersama. Dan dalam persekutuan bersama, dalam bakti bersama kepadamu, kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Ibrani pasal 10, ayat 19 sampai ayat 25. Firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus, sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Demikianlah sabda berita firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Melalui bacaan kita Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, pegangan yang rapuh. Pentoyan marapo. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, ada seorang ibu yang tidak pernah mengikuti perjamuan kudus. Ia merasa bahwa ia tidak pantas karena menurutnya ada dosa di masa lalu yang tidak mungkin diampuni. Apakah hal ini benar? Pemahaman yang demikian sesungguhnya sangat bertentangan dengan misi penebusan Yesus untuk menyucikan dosa. Sesungguhnya, tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus yang tertumpah di Golgota. Jika benar ada dosa yang tidak mungkin diampuni, berarti sia-sialah iman kita kepada Yesus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 yang kita baca malam ini menegaskan tentang keberadaan Yesus untuk dimaknai dan dihidupi dengan benar. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Pertama, Tuhan Yesus telah membuka jalan menjadi pengantara untuk datang menghadap hadirat Allah. Dengan itu kita diperkenankan menghadap Dia dengan penuh keberanian. Demikian kata ayat 19 dan sampai 21 pembacaan kita. Di sini ditekankan keberanian kita untuk menghadap hadirat-Nya, bukan karena kita layak, tetapi karena Yesus yang melayakkan kita. Kedua, undangan untuk menghadap Dia dengan penuh keberanian harus disertai dengan kekudusan dan keikhlasan. Dasarnya adalah pegangan yang teguh pada pengakuan bahwa Yesus telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Begitu kata ayat 22 sampai 23 pembacaan kita. Yang ketiga, kita diundang untuk memperkokoh persekutuan. Bersekutu untuk saling meneguhkan. Karena itu, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan. Ayat 24 sampai 25 pembacaan kita. Hari ini Jumat Agung. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kerapuhan kita karena dosa. Dia telah mengampuni kita, karena itu hiduplah dalam kekudusan dan jangan lagi berpegang pada kehidupan-kehidupan yang rapuh, yang tidak memberi makna. Kehidupan dalam Tuhan perlu kita upayakan terus-menerus. Datanglah senantiasa dalam kekudusan kepadanya, dan tetaplah berpegang teguh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu Bapak sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pegangan yang rapuh, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama satu di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, tidak dapat dipungkiri, acap kali kami berpegang pada sesuatu yang rapuh, tidak berpegang pada sesuatu yang teguh, yang kekal, berpegang kepadamu. Acap kali kami masih mengandalkan hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya jasmani. Dan semuanya itu tidak kekal, semuanya itu rapuh. Karena itu, kalau sampai hari ini kami boleh ada,
Itu artinya Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani hidup dengan merubah pegangan kami. Jangan biarkan kami berpegang pada hal-hal yang rapuh, tapi kami berpegang pada hal-hal yang kokoh, yang abadi, berpegang kepada Tuhan. Tuhan menolong kami. Di dalam kesempatan ibadah bersama malam hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya, diberkati senantiasa kehidupan mereka. Sehat, kuat, sukacita, bahagia, umur panjang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Diberkati rumah tangga jemaat Tuhan yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahannya. Diberkati dengan kekudusan, keharmonisan, kebahagiaan, kelanggengan. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Dalam kesempatan bakti bersama malam hari ini, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit. Berkenan Tuhan anugerahkan kepada mereka ketabahan, ketekunan, kesabaran dalam menjalani berbagai pengobatan, terapi yang harus dijalani. Berkati itu semua Tuhan, menjadi sarana Allah menyatakan pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Yakinkan pada mereka dalam dukanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan dalam dukanya mereka boleh menyaksikan kebesaran, kebaikan, kemurahan yang dari Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster, satpam, yang Tuhan pakai untuk melayani di jemaat ini. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kreativitas, inovasi, kebaruan untuk pelayanan-pelayanan yang baru. Dan selanjutnya pelayanan kami bersama disambut baik oleh jemaat Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan itu. Kami puji, kami muliakan nama Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat Tuhan, suci kuduskan, berkati usaha dan kerja mereka. Tuhan berkenan kiranya melimpahkan berkat-berkat dari Tuhan lewat usaha dan kerjanya, sehingga lewat usaha kerjanya hasilnya boleh mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai juga untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kekasih, karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan pendidikan dan kesehatannya Tuhan berkati. Ingatkan kepada anak-anak kami bahwa pendidikan ini bekal untuk masa depan mereka, karena itu jangan biarkan mereka menyia-nyiakannya, tapi semakin terdorong untuk belajar, karena semua ini bekal untuk masa depan mereka. Masa depan mereka di tangan Tuhan, berkenan memberikan yang terbaik, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kerinduan jemaat Tuhan, dan kiranya apa yang dirindukan, diharapkan, boleh menjadi bagian kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mereka yang masih harus menunaikan tugas dan kerjanya di sepanjang malam hari ini, Tuhan berkati dengan sehat, Tuhan berkati dengan keselamatan. Berjumpa dengan hari baru, kembali ke tengah-tengah keluarga, dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami, ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 15 April 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami mengucapkan selamat malam. Sampai berjumpa kembali.